Nah, oleh karena itulah maka dikatakan bahwa dalam konteks konsep knowledge management, COP ada elemen fundamentalnya. Community of practice sebagai elemen adalah fundamental. Elemen fundamentalnya. Dan kedua, aktivitas COP adalah merupakan denyut nadi ya, daripada implementasi KM itu sendiri. Ya. Ya, jadi di sini kita bisa mencoba menawarkan suatu gagasan bagaimana proses interaksi bisa bebas ya, dari sekat-sekat birokrasi, sekat-sekat hierarkis, sekat-sekat struktural, sekat-sekat latar belakang pendidikan dan berbagai sekat-sekat lain. Itulah yang diharapkan dari dibentuknya COP, yaitu suatu komunitas terbuka yang tadi ditegaskan bahwa landasannya adalah trust. Itu ya. Mau tidak mau landasan utamanya adalah trust antara anggota komunitas itu. Trust antara anggota komunitas itu. Ya, dalam konteks COP ya. Iya. Nah, tentunya lebih luas lagi bisa kita kembangkan trust antara bagian-bagian dalam organisasi. Bahkan lebih luas lagi antara departemen dengan tataran nasional ya, antara satu departemen dengan departemen lain. Kita menghilangkan hambatan ego-ego sektoral. Menjadi tantangan bagi organisasi yang belum memiliki community of practice. Itu bagaimana mulai membangunnya, Pak Zul? Nah, mau tidak mau tadi saya katakan kita harus sosialisasikan dulu ya. Konsep, manfaat dan tujuan dari knowledge management itu sendiri ya. Itu harus kita sosialisasikan secara mantap sehingga bisa dipahami dan dijiwai, Bu ya. Yang penting dijiwai itu. Sehingga setelah kita paham mengenai konsep, manfaat dan tujuan KM, maka saya katakan mau tidak mau langkah berikutnya adalah menghidupkan COP ya. Dan suasana keterbukaan di mana terjadi dialog secara terbuka. Nah, barangkali itu juga nanti larinya adalah bahwa ujung-ujungnya inovasi juga akan lebih berkembang kalau ada proses dialog. Ya, betul. Larinya hubungannya ke sana, Bu. Ya. Tadi Bapak sebut sosialisasi dari knowledge management itu sendiri. Sebab ini sesuatu yang masih relatif baru ya. Okay. Siapa yang sebaiknya melakukan sosialisasi di sini? Nah, tentunya sosialisasi ada pengalaman kami, Bu ya. Sosialisasi KM ibarat minum obat ya. Apa? Ya, kalau kita minum obat 3 kali sehari katanya. Jadi artinya apa? Diperlukan durasi waktu yang cukup panjang. Ya. Kemudian juga frekuensi pengulangan. Ya, tidak bisa hanya sekali kita presentasi ceramah terus kita merasa bahwa orang sudah mengerti knowledge management. Ternyata diperlukan durasi dan frekuensi yang cukup sehingga betul-betul seluruh jajaran dalam perusahaan memahami terutama mengapa diperlukan knowledge management, ya. Kemudian bagaimana menjalankannya dan ini kemana tujuannya, ya. Dan mudah-mudahan kalau ini sudah mantap, maka inovasi itu akan lahir dengan berkembang secara lebih pesat gitu. Lebih pesat ya. Siapa yang sebaiknya melakukan sosialisasi ini? Nah, memang diperlukan orang-orang yang paham ya, macam Pak Manerep ya, sudah mendapatkan predikat doktor dalam knowledge management. Beliau lah barangkali yang kita pandang kompeten. Kemudian barangkali juga perlu ada orang-orang yang sudah cukup pengalaman dalam mengamati proses implementasi KM ini. Ya. Jadi mungkin gabungan antara akademisi dan praktisi. Mereka lah kita harapkan bisa melakukan sosialisasi untuk mencapai tujuan tadi. Baik, jadi kalau dalam lingkup organisasi, apakah itu organisasi bisnis atau nirlaba, sosialisasi KM bisa dilakukan tidak hanya oleh para pimpinan struktural, tapi juga oleh orang-orang lain yang bisa. Bukan pimpinan struktural, tetapi paham mengenai konsepnya, Bu, teori konsepnya, dan juga pengalaman-pengalaman dalam implementasi. Saya bisa tambahkan sedikit, Bu. Ya, Pak, jadi ini pengalaman kami ketika memulai KM di Nusa Tenggara Timur dan juga di Sumatera Utara di Medan ya. Memang ketika kita melakukan sosialisasi tadi itu ya, kita diperlukan sebuah dukungan yang kuat dari leadership.
ya, dari manajemen. Ini sangat penting ya. Karena apa, memang mungkin barangkali budaya Indonesia ini boleh katakan paternalistik ya. Kalau dikatakan dari atas itu A, biasanya sampai ke bawah itu sudah A itu hasilnya. Oleh karena itu memang tidak cukup tambah hanya dengan sosialisasi aja, tapi harus dukungan yang kuat ya, dari pimpinan organisasi ini sehingga pelaksanaan KM itu sendiri bisa berjalan dengan bagus. Sama seperti yang sampaikan Pak Zulkarnain tadi, sosialisasi tidak bisa sekali, ya. Harus berulang-ulang. Apalagi kita menjelaskan soal pemahaman knowledge ini sangat luar biasa, membutuhkan waktu. Ya. Padahal sebetulnya sederhana, tapi kita harus berulang-ulang karena kita mengubah mindset ini di sini, ya. Supaya mereka bisa memahami arti, manfaat dan tujuan daripada knowledge management sendiri. Kami kira itu. Jadi kami tambahkan tadi perlu ada dukungan yang kuat dari pimpinan organisasi, ya, apakah itu dari kanwilnya ataupun dari para direktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan implementasi KM di organisasi tersebut. Kami tambahan. Baik, terima kasih Pak Manarop. Jadi di sini kita lihat para pemirsa bagaimana sosialisasi KM itu tidak hanya perlu dukungan orang-orang yang paham KM, tetapi di sini kita lihat perlunya dukungan dari para pimpinan dalam organisasi terkait. Kita akan lihat lebih lanjut yang sekarang disebut sebagai social network analysis ya, analisis jejaring sosial. Bagaimana ini kontribusinya dalam sosialisasi KM, baik itu di organisasi atau di masyarakat, bahkan kalau kita bicara knowledge management dalam konteks nasional. Pak Hembang, bisa Bapak elaborasi bagian itu dan tunjukkan kepada kita bagaimana kontribusinya dalam meningkatkan efektivitas knowledge management yang kemudian nanti kita lihat akan membantu atau memfasilitasi proses inovasi baik pada lingkup organisasi maupun pada lingkup nasional. Terima kasih Bu Avanti. Jadi tadi sudah banyak dibicarakan tadi adalah bahwa Pak Manarop mengatakan bahwa di dalam suatu tacit knowledge interaction, termasuk itu merupakan bagian social network analysis, itu butuh trust. Kemudian effort daripada implementasi KM itu, ya kan, faktornya leadership, komitmen. Saya rasa bukan hanya KM saja, mungkin program yang lain juga effortnya juga, komitmennya juga dari leadership. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah ketika tataran strategis daripada komitmen daripada leadership, seringkali ketika mau diimplementasi itu banyak terjadi gap-gap, ya kan. Nah, kemudian dihubungkan kepada social network analysis yang sekarang lagi marak-maraknya ya. Kita bisa lihat contoh-contoh sudah banyak kasus ya. Kalau di masyarakat, kita bicara di masyarakat misalnya dengan kasus Prita dan Bilgis ya. Bagaimana menggunakan sistem teknologi ya, Facebook dan sebagainya, Twitter dan sebagainya itu untuk memberikan suatu keterikatan jaringan sosial yang ingin mencapai tujuan misalnya mendukung, membantu dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana social network analysis jika diterapkan itu di dalam suatu perusahaan? Bagaimana mengukur efektivitasnya, ya kan? Nah, ketika mengukur efektivitas, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Zul itu sebenarnya sama halnya dengan COP. Tidak ada bedanya. Hanya bedanya social network analysis itu tidak dituntut pada kompetensi yang sama, ya kan? Sedangkan COP menuntut kompetensi yang sama. Artinya social network analysis lebih merujuk ke community of interest, alih-alih community of practice. Bisa, ya. Contohnya misal 1 juta itu punya ilmu tentang bahwa seakan-akan ahli hukum, mereka menguasai, mereka akan mengatakan gini, saya ahli hukum sehingga saya mendukung Prita. Tidak semua orang hukum. Yang penting dia ternyata Ibu Prita itu hanya memberikan masukan melalui email, hanya itu aja. Jadi sifatnya umum, general ya kan. Jadi community of interest.